Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi masih di topik reaction of ions and molecule in aqueous solution ya, masih di pertemuan sebelumnya. Sekarang kita akan fokus membahas lanjutan dari reaksi dalam larutan ya. Nah, sekarang kita akan lihat lanjutannya tentang reaksi metatesis. Oke, saya share screen terlebih dahulu. Alright. Nah, should be ya, metatesis. Oke. Jadi apa itu metatesis? Artinya adalah double replacement. Berarti ada pergantian ganda. Nah, maksudnya pergantian ganda itu gimana? Nah, lihat aja berarti ada pergantian pasangan, sorry. So, misalnya A, B ditambah dengan C, D gitu ya, maka hasilnya tinggal ditukar. A tadinya temannya adalah B, maka dia akan berpindah teman dengan D. Sebaliknya B akan berpindah teman dengan C. Maka hasilnya adalah A, D, dan CB. Ini maksud reaksi double replacement atau metatesis. Oke, kemudian di sini ingat bahwa kation berganti partner. Jadi ingat aja bahwa biasanya di depan itu kan kation. Berarti kalau A dan B tuh yang depannya tuh A kation. Gitu juga CD, biasanya C itu kation. Umumnya ya, lazimnya tuh kation di depan. Memang ada beberapa pengecualian kayak boleh aja misalnya dituliskan CH3 COOK. Tetap K ini kation kan, K+. Nah, jadi nggak selalu di depan, tapi kadang-kadang juga di belakang gitu. Charge on its ion dan don't change. Jadi muatan dari ionnya nggak berubah. Jadi itulah ciri-ciri metatesis. Jadi dia nggak ada perubahan ion. Kalau ada perubahan ion, justru jadinya reaksinya redox. Jadi kalau seandainya di sini dia change, ionnya, muatannya berubah dari misalnya +1 jadi +2, maka itu jadinya reaksi redox. Karena ada kenaikan bilangan oksidasi atau ada penurunan Biloxnya. Gitu ya. Maka di sini ingat metatesis tidak ada perubahan jumlah ionnya. Harus sama. Kemudian formulas of the product are determined by the charge of reactant ions. Ya berarti produk itu ditentukan oleh muatan daripada ion reaktan karena kan sama saja ya, nggak berubah gitu. Oke, metathesis reaction itu terjadi hanya jika mereka bisa membentuk suatu elektrolit lemah atau non elektrolit sebagai ion. Jadi metathesis itu nantinya hasilnya itu bisa jadi elektrolit lemah atau elektrolit atau bukan elektrolit sama sekali sebagai produk. Karena kalau misalnya semuanya elektrolit, maka dia semua jadi ion. Kalau semua jadi ion, maka kan spectators. Maksudnya apa? Kalau semuanya jadi ion, kan bisa dicoret nanti. A, B ini kan sama. Nanti C dan C juga sama. B juga sama. D juga sama. Jadi kalau semua jadi ion, ya berarti tidak ada hasil reaksi. Jadi nggak ada reaksi yang totally hasilnya itu bukan ion. Maka dia ciri-ciri metatesis tuh harus ada hasil yang dia itu tidak bisa jadi ion. Berarti dia non-elektrolit. Nah, nanti yang nggak bisa jadi ion itu kita sebutnya adalah produknya adalah endapan. Gitu ya. Oke, how to predict ya, bagaimana memprediksi reaksi metatesis. Yang pertama, identify the ions involved. Kita identifikasi dulu ion yang terlibat ya. Jangan bingung ya untuk menghitung subscript, bilangan kecil, angka kecil di depan ya. Itu adalah jumlah daripada atom atau jumlah daripada ion. Misal kita temukan ada Na2SO4. Maka Na itu kan jadi ion Na+. Karena di sini subscriptnya 2, maka koefisien Na itu harus 2. Supaya jumlah kiri kanannya sama. Itu harus sama, oke? Kemudian swap partners and make neutral with appropriate subscript. Jadi bayangkan kita tuker ya partnersnya, kemudian bikin muatannya netral. Caranya gimana? Kita pertimbangkanlah tadi si subscript ini ya. Nah itu misalnya ketika dia terbentuk pertukaran tadi ionnya. Alright. Nanti lebih paham kalau udah kita lihat contohnya ya. Kemudian assign state. Nah penting sekali nih menentukan fasa. Jadi fasanya harus jelas. Nah, fasanya ada apa aja? Nah, bisa jadi fasenya gas misalnya, bisa jadi aqueous,
atau bisa jadi solid, atau bisa jadi apa lagi? Bisa jadi ada liquid. Nah, tergantung fasanya yang mana. Nah, tentu yang menunjukkan fase yang tidak elektrolit itu yang solid dan liquid. Karena nggak mungkin jadi ion. Kalau gas juga nggak mungkin kan jadi ion juga. Berarti kalau elektrolit tuh fasenya nanti aqueous, bisa jadi ion. Tapi kalau fasenya solid berarti tidak bisa jadi ion. Itu harus sudah paham ya. Kemudian balance equation. Langkah terakhir kita harus setarakan reaksinya. Reaksi setara itu jumlah atom kiri kanannya harus sama, nggak boleh beda. Misal, ini reaksinya adalah HCl, fasenya aqueous, ditambah dengan CaOH 2 kali, fasenya juga aqueous. Nah, kalau dia metatesis, berarti tinggal ditukar kan? Nah, tukarnya gimana? Nah, ingat, HCl itu kita buat jadi ion dulu, biar gampang nukerinnya. Berarti HCl itu kan H plus sama Cl min. CaOH 2 kali, Ca-nya itu 2 plus. Cara gampangnya, biar tahu muatan Ca itu apa, kalau lupa, lihat aja. Temannya tuh berapa jumlahnya? 2 kan? Berarti 2 ini milik Ca. Karena dia di depan, maka dia jadi kation, muatannya 2 plus. Kemudian OH, berapa muatan OH? Nggak tahu. Lihat Ca jumlahnya 1. Maka 1 ini adalah muatannya OH. Berarti OH-nya negatif 1 gitu. Nah, itu caranya. Kemudian tuker aja langsung. Berarti ditukar, kan kation ganti partner. Ca2 plus sama Cl. Maka jadinya apa? Nah, kemudian H plus sama OH. Hasilnya adalah CaCl2. Nah, kenapa bisa CaCl2? Lihat, Ca-nya kan 2 plus. Cl-nya min. Muatannya beda ya. Kalikan silang. 2 jadi milik Cl, 1 jadi milik Ca. Makanya Ca1, Cl-nya 2. Ulang ya di bagian ini kalau tidak paham atau bingung. Ulang-ulang. Kemudian HOH, kenapa jadi H2O? Ya H ketemu sama H jadi H2 kan. O-nya 1 jadinya H2O. Muatannya karena sama-sama 1 ya tinggal kali silang. 1 kali 1 ya nggak ada ditulis gitu. Ya. Alright. Kemudian fasenya untuk CaCl2 itu aqueous, but for H2O itu liquid. Jadi H2O itu fasenya pasti liquid. Liquid ini apa? Dia non-elektrolit. Non-elektrolit. Jadi harus ada yang I'm so sorry. Maksudnya dia itu elektrolit ya H2O, tapi dia tidak bisa jadi ion. Jadi dia tidak bisa jadi ion. Tidak jadi ion ya. Karena fasenya udah liquid, air. Jadi dia masuk ke non-elektrolit ya fasenya. Iya benar dia non-elektrolit. Karena nggak ada ion ya. Alright. Nah, solubility rules-nya gimana? Nah, ini penting juga untuk kita tahu ya, bahwa yang pertama, jadi untuk menentukan solubility rule ini pentingnya untuk apa? Untuk tahu bahwa senyawa yang kita bentuk di produk itu nanti punya fase apa? Apakah dia fasenya tetap aqueous atau fasenya solid? Berarti kalau solid itu artinya apa? Nggak larut ya, not soluble. Not soluble atau insoluble. Jadi dia nggak larut. Berarti dia nanti jadinya precipitate. Precipitate itu apa? Precipitation itu artinya endapan ya. Okay, the first rule is all compounds of the alkali metal group 1. Nah, ini ingat. Ini lagi bahas apa? Ini kita lagi bahas sesuatu yang disebutnya soluble compounds. Berarti apa? Compound yang solid, yang larut. Nah, berarti ini soluble ya kata kuncinya. Semua senyawa yang mengandung alkali metal, logam alkali golongan 1A. Nah, siapa aja tuh banyak kawan-kawannya? Ya, ada golongan 1A siapa aja? Libur, nanti kita rebut karcis free ya. Nah, kemudian all salts containing, nah semua garam yang mengandung ion NH4+, NO3- dan teman-temannya, itu semuanya larut. Kemudian semua klorida, ya Cl-, Br-, I- itu larut ya. Kecuali jika Cl, Br, I- ini berikatan atau bergabung dengan senyawa yang mengandung Ag, Pb, dan Hg. Jadi misalnya kalian temuin nanti ada contohnya AgCl. Nah ini nggak larut, not soluble. Karena ada Ag-nya, walaupun ada Cl, tapi karena Cl-nya, kalau ikutin aturan all chlorides ini larut, Cl ini harusnya larut. Tapi karena dia combine with Ag plus sama Ag, maka membuat dia nggak larut. Akan beda dengan NaCl. Karena NaCl itu kan chloride, berarti larut semua. Berikatannya sama siapa? Bukan Ag, bukan Pb, bukan Hg, maka dia soluble. Nah itu, atau larut.
gitu ya bahasanya. Ini harus ingat aturannya sih kalau untuk yang ini, biar gampang. Oke, kemudian yang keempat, all sulfate. Berarti yang mengandung sulfat SO4-2-min. Jadi semua yang mengandung sulfat itu larut, kecuali kalau mereka itu bergabung, si SO4-2-min itu bergabungnya sama Pb, Ca, Sr, Hg, sama Ba. Kalau bergabung sama 5 ion ini, dia jadi nggak larut, atau fasenya jadi solid. Gitu ya. Ulang ya di bagian ini kalau belum paham. Oke, kemudian kalau yang insoluble itu artinya tidak larut. Nah, yang tidak larut gimana? All metal hydroxide ya, ionic compounds containing ya semua hidroksida ya itu tidak larut ya. Kemudian metal oxide juga nggak larut yang mengandung O2-min ya, kecuali mereka itu berikatan sama Ca, Sr sama Ba. Artinya apa? Kalau berikatan O2 sama Ca, misalnya apa? CaO itu larut. Misalnya Sr sama OH, berarti SrOH 2 kali itu larut ya. Kemudian kalau misalnya BaOH 2 kali juga itu larut. Berarti itu ya maknanya ya. Kemudian misalnya kita lihat di sini misalnya Na2O, H2O, NaOH ini kan larut ya. Nah, jadi I'm so sorry, ini ada kesalahan. Harusnya di sini dibilang gini ya. Yang insoluble compounds all metal hydroxide. Right. Jadi ini semuanya tuh soluble ya, kecuali sama yang ini. Jadi sebenarnya kalau sama Sr, Ba, sama Ca itu justru nggak larut maknanya. Ini berarti bukan in, tapi soluble kecuali kalau jadi semua hidroksida itu larut. Kayak misalnya NaOH ya. Aqueous kan? Berarti dia larut. Oh, I'm so sorry. You must consider ini ada salah ya, saya yang salah ini. Bentar. Saya paham maksudnya. Jadi maksudnya adalah gini, ya, ini saya yang salah paham. Jadi sebenarnya, where is red? Jadi all metal hydroxide, jadi semua logam yang berikatan sama OH, misalnya apa? NaOH, terus KOH itu soluble, pasti dia soluble, dia larut semuanya. And all metal oxide ya, yang mengandung O2 itu insoluble, kecuali kalau Ca, Sr sama Ba tuh dia soluble gitu ya. Lihat nih contohnya NaO kan kecuali CaSrBa, maka dia solid bentukannya. Sedangkan NaOH hasilnya, kenapa aqueous? Karena OH ketemu metal. Ya semua metal yang ada OH tuh larut. Nah, jadi ini dua aturan ya, ini yang agak-agak membingungkan ini. Jadi yang metal hydroxide-nya larut semua, tapi kalau misalnya ada metal oxide, itu semuanya insoluble ya, kecuali kalau dia berikatannya sama CaSrBa. Ini khusus buat oksidanya, O2-nya. Bukan OH. Jadi aturannya langsung pisahin aja di sini biar nggak membingungkan gitu ya. Oke, then all salts that contains ya PO4-3-min, CO3, SO3 dan S2-min itu semuanya insoluble. Semua nggak larut kecuali dia itu berikatan atau berkombinasi dengan golongan 1A dan NH4+. Jadi misalnya ada contoh Na3 PO4. Kan PO4 tuh katanya insoluble. Tapi kalau ketemu sama grup 1A, dia jadi larut karena accept katanya ya. Gitu juga misalnya kalian ketemu NH4 2 kali NH4 2 kali PO4 3 kali PO4 misalnya 2 gitu ya. NH4 3 kali PO4 misalnya. Ini juga dia pasti larut gitu. Oke, kemudian kita lihat lagi. What is the following compounds are expected to be soluble in water? Nah, ini penting nih cara nentuin mana yang kira-kira larut dalam air. Apakah yang 1, 2, atau 3? Ya, ada 3 senyawa ini. 1, 2, dan 3. Kita lihat Ca, C2, H3O2. Berarti ini di sini ada apa? Ada ion apa aja? Ca itu ion apa? Ca itu 2+. C2H3O itu, C2H3O2 itu min. Ini harus udah paham ya, lihat di tabel, ada tabel ion ya. Jadi harus tahu ion muatannya apa. Kalau nggak tahu, gampangnya gini caranya. Lihat nih, C2H3O2 kan 2 kali ya. Berarti 2 ini milik Ca. Karena dia di depan, maka dia kation. Kemudian C2H3O2 ini kenapa min?
Karena Ca jumlahnya 1, maka 1 ini milik dia, jadi ionnya. Ini kalau nggak paham diulang-ulang di sini ya. Jadi tukeran ion gitu loh sebenarnya. Makanya jadi indeks. Ionnya ditukar, dikali silang. Lihat aturan, sekarang aturannya. Aturannya apa? Aturannya kalau misalnya ada ion yang mengandung, lihat, yang soluble. All salts containing C2H3O-. Berarti kalau all itu berlaku untuk semua, nggak ada pengecualian. Jadi karena di sini garamnya itu mengandung ion C2H3O2-, maka dia pasif larut. Gitu. Larut ya, yes. Kemudian FeCO3. Nah ini harus tahu bahwa CO3 ini muatannya apa? CO3 ini muatannya CO3 2-. Jadi CO3 itu CO3-nya 2-. Berarti biar lihat nih, CO3 2-. Ini kan netral ya, Fe-nya 1, CO3-nya juga 1. Berarti muatan Fe-nya sama, Fe-nya juga 2+. Karena kalau yang muatannya sama, ketika dikali silang dibuang aja angkanya. Karena sama. Jadi kan ini kali silang kan, Fe2, CO3 2 kali. Karena sama angkanya, jadi dianggap 1. Nah gitu. Cuma ini harus tahu salah satunya dulu. Yang sering kita tahu itu CO3, pasti muatannya negatif 2. Karena kalau Fe itu bisa plus 2, bisa plus 3. Tapi karena CO3 itu muatannya 2-, maka Fe itu harus 2+, supaya imbang. Kan nggak ada angkanya di sini. Nah, itu ya. So, gimana Fe2+ dan CO3 2-? Apakah larut atau nggak larut? Nah, lihat aja aturannya lagi. Katanya, semua CO3, lihat all salts that containing CO3 are insoluble. Berarti semuanya nggak larut. Kecuali yang berikatan sama golongan 1A dan Ha4+. Itu larut. 1A itu nggak ada Fe. Ya kan? Maka yang ini udah pasti no. Udah larut. Ya. AgCl, itu kita bahas. All chloride is soluble. Tapi kalau ketemu sama Ag, Pb, Hg, dia jadi insoluble. Ini juga jawabannya no. Ini udah kita bahas tadi contohnya ya. Oke, next. Predict the product of the following. Nah, ini gimana cara nentuin produknya? Gampang. Yang pertama buat jadi ion dulu. Nah, sebelum jadi seperti ini, buat jadi ion dulu biar bisa. Ini kan PbNO3 2 kali, pecah. Ini 2 ini jadikan ion Pb. Karena 2 ini milik Pb, berarti Pb-nya apa? 2 positif. Pb-nya 1 kan, NO3-nya berarti negatif 1. Gitu caranya. CaOH 2 kali juga sama, 2 ini berarti milik Ca, maka Ca-nya 2+. OH ini Ca-nya 1 kan, maka OH-nya negatif 1. Baru kalian tuker kationnya, Pb sama OH. Karena Pb itu 2, OH itu 1, kalikan silang, maka jadi Pb 1, ya kan? OH-nya yang 2. Oke. Ca sama NO3 juga gitu. Kalian kalikan silang, berarti NO3 jadi 2, ya. Ca-nya jadi 1 karena diambil 1 dari sini. Sudah dapat hasilnya. Kemudian kenapa dia bisa taruh? Nah, tadi kan saya bilang ketika kalian buat hasil harus ada fasa. Kenapa fasanya bisa solid? Cek dari kelarutan tadi. Ternyata kalau kita cek dari aturan tadi, kalau OH itu kan semua larut. Kalau dia berikatan sama golongan 1A, 2A gitu-gitu kan. Tapi kalau sama Pb, dia tuh nggak larut. Nah, itu maka solid fasenya. Sedangkan nitrat itu all nitrate itu larut. Makanya CaNO3 2 kali itu aqueous fasanya. Nah, itu maksudnya ya. Kemudian yang bawah ini hasilnya kenapa bisa BaCO3 nama NaCl? Nah, ini sama ya. Tuker ya, Ba, ambil muatannya. Ya, sama ya caranya, nanti coba diulang. Kalian analisis di sini ya biar paham. Yang bawah juga ini sama caranya. Nah, kenapa hasilnya bisa seperti ini? Nah, kemudian yang ini juga sama, kenapa hasilnya bisa seperti ini? Ya. Kemudian, which of the following will be the solid product of the reaction? Nah, mana yang akan jadi produk yang bentuknya solid atau padat? Berarti dia yang nggak larut ya. Padatan yang tidak larut. Yang tidak larut gitu ya. Nah, CaNO3, berarti buat dulu. 2 ini milik Ca, maka Ca-nya 2+. Kemudian NO3 itu pasti min. Karena di sini Ca-nya 1. Kan tukeran ion. Tukeran gitu kan, kali silang. Ini juga sama ya, Na2CO3. Berarti 2 ini milik CO3 kan, tukeran kan. Berarti CO3 itu 2-. Na ini berarti berapa? CO3 ini berarti, CO3 kan 1 jumlahnya. Berarti 1 itu milik Na. Na itu plus.
Karena di sini ada 2, maka harus kita kalikan 2 ya. Ini 2Na, NO3 juga ini 2. Nah, kemudian tuker. Berarti tuker kationnya aja. Pasangan kationnya kalian tuker. Ca berarti sama siapa sekarang? Sama CO3 kan? Nah, ini. Berarti jadinya apa? 2 plus ketemu 2 min, ya saling meniadakan atau netral. Maka hasilnya adalah CaCO3 hasilnya. Kita nggak tahu fasenya apa. Kemudian NO3 sama Na sama-sama 2 kan? Kemudian sama-sama 1 kan? Ya udah, berarti jadinya ada NaNO3, tapi 2 koefisiennya. Ini hasilnya. Kita analisis, mana yang jadi produknya tuh padatan. Nah, CO3 tadi katanya apa? CO3 itu katanya all salts contain CO3 is insoluble. Semua nggak larut. Kecuali dia berikatan sama golongan 1A dan NH4+. Nah, Ca itu golongan berapa? Ca itu golongan 2A. Ya, Ca itu golongan 2A dia. Maka CaCO3 ini insoluble. Maka fasenya solid. Nitrate itu semua larut ya. Sudah pasti ini fasenya aqueous. Maka jawabannya adalah CaCO3 gitu ya. Alright, kalau nggak paham diulang-ulang ya. Kemudian ini kita bisa predicting acid base reaction. Ya, ini neutralization artinya apa? Jadi metatesis itu juga boleh untuk asam basa. Kalau tadi kan garam tuh yang kita contohin sebelumnya. Jadi boleh antara acid dengan metal hydroxide. Maksudnya apa nih? Garam, logam hidroksida kayak NaOH kan ini metalnya. Ini hydroxide-nya, berarti ini base ya. Or metal oxide, boleh juga sama Na2O misalnya. Kan metal oksida. From water and salts. Ya, bisa hasilnya air, liquid, fasenya and salts. Aqueous ini juga metatesis. Kan ditukar nih. Ya kan, tukar pasangan kan. Na-nya berpasangan sama Cl, OH-nya berpasangan sama H, jadi H2O. Nuker metatesis juga. Kemudian bisa juga kayak gini, bisa juga acid base reaction, misalnya transfer ion H+. You see, di sini ada H+, kemudian ketemu sama NH3, maka jadi nanti di sini NH4 positif, ketemu Cl- jadi NH4Cl. But ini randomnya aja ya, contoh reaksi asam basa. Tapi saya nggak akan fokus kemari sebenarnya, nanti ada topik sendiri. Oke, now kita baru mengaitkan antara materi sebelumnya dengan materi yang sekarang. Sebelumnya kita udah belajar buat reaksi ion total, kemudian tapi bedanya di pertemuan sebelumnya, kalian sudah diberikan reaksi, hasilnya tuh jelas, udah lengkap kan, hasilnya udah ada, terus diminta kalian untuk jadiin dia ion total sama ion bersih. Nah, kalau di topik yang hari ini, kalian cuma dikasih reaksi aja kayak gini. Terus disuruh buat hasil reaksinya kira-kira apa, dan fasenya tuh apa. Nah, fasenya itu didasarkan dengan aturan kelarutan tadi, ada garam yang larut sama garam yang nggak larut. Setelah itu baru kalian diminta untuk buat total ionik, baru jadikan dia ion dan net ionic atau ion bersihnya setelah dicoret kiri kanan yang sama. Nah, sekarang di sini kita buat ion dulu biar kita tahu ya. Jadi langsung mulai dari molecular equation tuh maksudnya apa? Molecular equation, reaksi molekuler tuh reaksi yang nggak ada ionnya, berarti dia netral dalam bentuk senyawa-senyawa utuh kayak gini. Nah, biar tahu hasilnya apa, biar gampang, bikin ion dulu. Berarti kalau misalnya 2HCl, berarti H itu kan positif 1, berarti 2H+. Cl itu kan min, berarti 2Cl min. 2 ini milik H dan Cl, of course ya. Ini nggak tahu muatan Ca, lihat aja nih, OH-nya kan 2, berarti 2 itu milik Ca. Ya, ketemu sama OH. OH-nya kenapa 2? Karena OH-nya kan negatif 1 selalu, karena indeksnya 2, koefisiennya taruh 2. Ngerti ya? Nah, kemudian, kalau nggak ngerti diulang. Kemudian hasilnya, kenapa bisa jadi 2H2O? Nah, lihat di sini. Kan tukar kation, tukar pasangan. H+ berarti jadinya nuker sama si OH. Berarti OH ketemu sama H apa? H2O, karena koefisien mereka sama-sama 2, jadi 2H2O. Kemudian Ca-nya ketemu sama Cl. CaCl. Nah, kenapa CaCl2? Lihat di sini, Ca-nya kan muatannya 2+, dikali silang aja. Berarti Cl-nya jadi 2, Ca-nya tuh 1. Kenapa di sini liquid? Ya emang air tuh liquid, nggak pernah ada air yang ada air solid ya, tapi es. Tapi kan kalau dalam reaksi nggak mungkin tiba-tiba jadi es ya. Harus suhunya tuh rendah.
Baru cari ion totalnya gimana. H2O ini kan liquid ya. Liquid tuh nggak bisa jadi ion, tetap H2O. Maka si CaCl2 ini kan molekuler, masukin molekul utuhnya. Di total ionic equation atau reaksi ion total, CaCl2 akan pecah lagi jadi Ca2 plus sama 2Cl min. Kenapa 2Cl min? Karena 2 indeksnya. Kemudian net ionic compound-nya tinggallah seperti ini. H plus sama H2O tambah H plus sama OH min jadinya H2O. Kenapa? Karena spectator ion atau ionnya udah kita bersihkan yang sama. Yang sama apa? Cl. Ca-nya juga sama. Maka tinggallah H plus OH sama 2H2O. Kenapa di sini cuma ada 1, 1, 1? Karena koefisiennya kebetulan sama-sama 2 semua. Kalau sama-sama 2 semua, kita bagi aja. Ini kan 2, nanti dibagi 2 semua jadinya 1. Nah, itu ya. Sekarang coba yang ini. Which of the following is not a product of the reaction? Yang mana yang bukan produknya? We see, di sini yang bukan produknya adalah jawabannya adalah yang A ya. Kenapa? Nah, perhatikan di sini kenapa NH3CN bukan produk. Lihat nih, ini contohnya kayak reaksi asam basa tadi sih. NH3 ketemu HCN, dia donor proton ya, H+. Berarti nanti jadinya NH-nya 4+. Kenapa NH 4+? Awalnya NH-nya 3 hanya kan. Pas H-nya pindah kemari, ini harus udah tahu HCN itu dia asam. Pasti dia kerjanya apa? Mendonorkan H+. Ini reaksinya asam basa, acid base reaction. Maka ketika H plus yang donorin ke basa, sifat asam itu kan donorin H plus. Maka di sini jadinya NH itu positif, NH-nya bertambah dari 3 jadi 4 hanya. Kenapa plus? Karena lebih 1. Itu maknanya. Menerima itu jadi plus. CN-nya bertinggal sendiri ya. Maka CN-nya itu min kan. Nah, CN-nya min. Berarti NH plus sama NH4 plus sama CN min gitu. Nah, udah. Maka hasilnya pasti ada ion NH4+ tuh pasti aqueous kan fasanya. Ion CN- juga udah pasti aqueous. Maka jawabannya tuh yang bukan yang A gitu ya. NH4+ ini juga bener, yang BC-nya bener. Oke. Nah, ini sekarang which of the net ionic equation? Net ionic. Nah, ini menarik nih. Net ionic tuh berarti diminta kalian tentuin mana ion bersihnya gitu ya. Buat dulu ion-ionnya nih biar gampang dituker. Berarti NaOH, kalau kita buat jadi ion apa? Na plus sama OH min kan. Kemudian HF berarti apa? H plus sama F min. Baru kalian tukerin temennya ya. Temennya ditukar jadi gimana? Ya tukerin aja. Berarti Na ketemu sama F jadi apa? NaF. H plus sama OH min jadi apa? Jadi H2O of course ya, liquid fasenya. Berarti ini hasilnya adalah NaF sama H2O. H2O itu udah pasti liquid. Nah, yang kita nggak tahu tuh F. F itu fasenya apa? Nah, F itu fasenya NaF maksudnya. Masih ingat tadi di aturan yang soluble ion, soluble compound, all fluoride, kemudian chloride and bromide itu soluble. Kecuali yang berikatan sama Pb, Ag, sama Hg. Ini kan berikatannya sama Na, maka dia aqueous, pasti soluble. Nah, kalau soluble, maka kita bisa jadiin dia ion lagi. Nah, mau kita buat gini bentukannya sekarang. Na plus tambah OH min tambah H plus tambah F min jadinya apa? Na plus lagi kan? Tambah F min tambah H2O tapi liquid gitu. Maka yang sama kita coret, spectators airnya harus kita buang gitu ya. Apa yang sama? Na. Kemudian F min. Maka tinggal apa? OH min sama H plus jadi H2O. Maka jawabannya adalah yang bola, of course B. Kenapa jawabannya yang C ya? Ini salah ini. F min-nya kan udah hilang. Iya kan? Nah, ini soalnya ini keliru jawabannya. Ini salah jawabannya ya. Jawabannya itu yang B karena NaF udah hilang semua. Ya kan? Alright. Oke, kemudian kita lihat metathesis and gas formation. Ini ada bentukan gas ya. Ini bentukan lain dari reaksi tadi, ada hasilnya tuh gas. Jadi kalau misalnya nanti dalam reaksi kalian itu kalian dapatkan hasilnya adalah H2CO3, itu dia nggak stabil. Dia bisa berubah jadi H2O sama CO2 gas. Kalau kalian dapatkan NH4OH, dia tuh nggak stabil. Bisa berubah jadi H2O plus NH3 gas.
Kalau kalian dapatkan H2SO3, dia juga nggak stabil, bisa berubah jadi H2O sama SO2 gas. Dia ada reaksi metatesis yang ternyata hasilnya itu bisa berubah jadi gas. Nah, untuk ketiga ini aja, spesial. H2CO3, NH4OH, dan H2SO3 ini harus udah ingat. Ya. Kemudian ada nggak yang hasilnya itu benar-benar gas langsung? Ada. Yang nggak harus kayak gini kan, ini nggak secara nggak langsung kan? Ini tidak langsung, karena dia kayak ada proses gitu. Ada yang langsung nggak ada, yang langsung itu kayak H2S sama HCN. Itu emang langsung gas sih fasenya. Jadi ada namanya, awalnya kan dia yang normal, langsung hasilnya gas. Tapi juga ada unstable compounds. Ini maksudnya yang nggak stabil, senyawa nggak stabil tuh kayak H2CO3, NH4OH, sama H2SO3 itu bisa berubah. Jadi dalam kurung ini ya. Oke, kemudian ini metathesis overview ya. Ingat, precipitation itu pasti dua solution akan membentuk satu padatan. Neutralization, acid and metal oxide ya. Asam tambah hidroksida logam ya, atau oksida logam ya, menghasilkan garam and salts, garam and air maksudnya. Kemudian bisa juga gas forming. Jadi bisa 3 cara metathesis itu. Bisa precipitation atau pengendapan yang hasilnya ada solid, bisa neutralization, bisa juga dengan gas forming. Nah, gasnya tuh bisa kayak HCN, H2S, H2CO3 yang nanti berubah jadi apa? Jadi H2O sama CO2 gas kan. Nah, ini juga bisa berubah jadi SO2 gas. Kalau ini jadi apa? NH3 gas gitu ya. Alright, sudah selesai. Sekarang ini, which of the following combination will not react? Kira-kira yang mana yang nggak akan bereaksi? Oh, ini menarik nih ya. Kalau kayak gini pertanyaannya gimana caranya? Nah, kenapa jawabannya tuh C, NaCl sama H2C3O2? Why? Oke, sekarang kita lihat di sini NaCl. H2CO3O2 ini apa? Asam asetat kan? Asam asetat. Nah, garam ketemu asam kan ya udah, berarti dia cuma larut aja palingnya. Karena nggak ada reaksinya pasti. Kalau yang pertama bisa bereaksi, ini juga bisa bereaksi, tuker aja muatannya. Ini asam yang nggak bisa sama garam, nggak ada reaksinya memang. Oke, ini konsentrasi kita nggak bahas di sini. Di pertemuan selanjutnya we should baru belajar tentang konsentrasi saya rasa. Alright, thank you so much for your attention. Enough for this meeting ya. Saya akhiri dulu pertemuan hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.